Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini, saya Ananda Mustafa, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar cabang Gempol, yang akan menjelaskan tentang definisi, tugas, dan peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, tugas guru dalam pendidikan, yaitu mengajar peserta didik, baik mereka menyampaikan materi dengan buku ataupun dengan media sosial dengan lantang atau jelas, supaya peserta didik itu bisa memahami tentang apa yang kita sampaikan terhadap mereka, agar supaya mereka bisa cepat menyerap apa yang telah diterangkan oleh kita. Yang kedua, mendidik peserta didik. Mendidik peserta didik itu harus banyak metode dan cara-cara tertentu. Karena apa? Peserta didik memiliki dan tidak memiliki kemampuan atau kesamaan pola berpikir yang sama. Jadi dari itulah kita dilatih untuk bersabar, dan seterusnya. Yang ketiga, memberikan bimbingan atau arahan kepada peserta didik. Itu pasti, karena peserta didik membutuhkan bimbingan dan arahan supaya mereka tahu apa yang mereka kurang tahu atau kurang pahami dan apa yang mereka ketahui. Jadi kedepannya bisa merubah kepada diri mereka sendiri agar bisa memperbaiki dari kekurangan tersebut. Yang keempat, melatih peserta didik. Melatih peserta didik itu banyak, seperti halnya memberikan tugas di rumah agar peserta didik itu tidak hanya berdiam tangan saja di rumah, agar mereka bisa berpikir dan berkarya, ataupun memberikan tugas sekiranya mereka bisa berolah TKP dengan tempat sekitar ataupun lainnya, seperti gotong royong. Yang kelima, memberikan penilaian. Guru wajib memberikan penilaian kepada guru. Karena apa? Tanpa nilai seorang guru, peserta didik tidak akan memahami apa kesalahan mereka dan apa kelebihan mereka. Jadi dari itulah para pendidik harus menilai, karena nilai bagi peserta didik sangatlah berarti. Yang keenam, memberikan evaluasi. Memberikan evaluasi baik secara khusus ataupun secara umum. Evaluasi tersebut bisa mengetahui seberapa menyerapnya mereka tentang materi yang kita sampaikan. Apakah mereka amalkan, apakah hanya mereka dengarkan saja. Yang keenam, memberikan dorongan moral ataupun mental. Jadi, contoh kecilnya seperti halnya ketika ujian, nilai dari peserta didik kita ada yang rendah ataupun tidak lulus. Kita harus menyemangatinya, karena peserta didik apabila sudah anjlok ataupun turun nilainya, pasti mereka berpikiran, saya gak sama dengan yang lain. Pasti mereka berpikir negatif. Maka kita harus menyemangati dan mendorong moral dan mentalnya, agar supaya belajar lagi lebih giat dan memberikan hadiah kepada mereka biar lebih giat lagi. Yang kedua, peran guru dalam pendidikan. Yang pertama, peran guru dalam pendidikan yaitu sebagai motivator. Motivator adalah seorang yang diharapkan mampu memberikan dorongan moral kepada peserta didiknya. Guru yang handal akan menjadikan peserta didik yang handal. Yang kedua, guru sebagai administrator. Administrator adalah seorang individual yang menilai dari individu seorang peserta didiknya, baik itu secara pribadi ataupun umum. Seperti halnya kita mengawasi mereka dari jauh, seberapa takutnya, seberapa mengabdinya mereka ke orang tua. Kan sudah kita ajari menghormati kepada seorang yang lebih tua. Jadi itulah. Yang ketiga,
guru sebagai evaluator, yaitu seorang yang memberikan penilaian dan masukan kepada peserta didik agar memberikan kemajuan dan perkembangan kepada peserta didiknya. Jadi, guru yang hebat akan menjadikan seorang peserta didiknya yang hebat dan handal. Jadi, itulah materi yang saya bahas dari tugas dan peran guru dalam pendidikan. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada materi yang kurang memahami dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.